Bisa tetap puasa karena kita rumpun Melayu, jadi agak begini. Di Turki namanya oruç bahasa Turki yang puasa itu oruç. Berarti di Turki juga dulu sudah ada kegiatan puasa sebelum Islam masuk, tapi juga tidak sempurna. Artinya kayak tadi kan makan, tapi amalannya tidak ditahan. Dia tidak makan tapi nonjok orang. Mungkin puasanya begitu kan? Karena puasanya puasa makan. Nah, tapi di Islam semuanya disempurnakan, ya kan? Kemudian di Iran, Iran itu kan Persia dulu. Iran bahasa Islam puasanya adalah Ruzek. Nah, berarti di Iran juga dulu ada puasa. Di Afghanistan dan Pakistan yang memakai bahasa Urdu yang lebih ya, puasa itu namanya Ruzah. Istilahnya Ruzah. Nah, berarti mereka juga sudah ada dulu kegiatan menahan makan misalnya, tapi tidak sempurna seperti puasa yang diadakan oleh Islam. Di Eropa saya rasa juga masih ada kan? Misalnya apa di Prancis, misalnya di Cina atau apa di Prancis atau di Jerman, pasti semuanya ada. Jadi kembali ke awal tadi Razif, kembali ke awal tadi, puasa itu ibadah yang menyeluruh sebenarnya. Tetapi dalam Islam puasa sangat sempurna. Artinya apa, Rafif? Artinya kalau ada orang non-muslim dari negara manapun, kemudian dia mu'alaf, ya kan, dia mu'alaf. Misalnya dokter dicari mu'alaf, misalnya dari agama lain. Ketika dia mu'alaf, harusnya tidak kaget dengan ibadah puasa. Kenapa? Karena puasa ada di agama lain juga, dan di negara lain juga ada puasa itu ya. Tetapi di Islam pelaksanaannya sangat sempurna. Begitu Irsyad, tapi di Islam pelaksanaannya sangat sempurna. Seperti itu. Kemudian karena puasa ini dalam kajian ya Irsyad, ini dalam kajian, dalam pengkajian. Karena puasa itu ada di seluruh dunia dan juga ada di berbagai macam agama. Makanya tradisi-tradisi di dalam puasa pun berbeda-beda. Iya kan? Berbeda-beda. Asal tidak melanggar syariat. Contohnya di Indonesia, Rizky, di Indonesia di dalam puasa kita mempunyai tradisi seperti berburu takjil tahu war takjil yang sekarang agama tetangga kita juga ikutan untuk memeriahkan war takjil. Tahu kan itu? Kan udah sore tuh pada datang tuh memborong takjil segala macam. Ada takjil. Di negara lain nggak ada yang namanya war takjil. Jadi kalau kamu pergi ke Eropa atau ke negara kamu akan kehilangan itu, nggak ada jualan takjil ya. Itu kan tradisi puasa atau di bulan puasa di Indonesia. Jadi kamu jangan kaget nanti kalau nggak ada jualan takjil, itu kan. Nah, kemudian kalau di Mesir Aqsa di bulan puasa itu ada yang namanya lampu fanus. Kalian pernah perhatiin ini nggak yang di depan itu yang backdrop depan lapangan? Backdrop itu selamat menunaikan ibadah puasa. Di situ kan ada hiasan yang ada lilinnya di dalam ya. Terus ada yang rumah lilinnya itu loh. Nah itu namanya lampu fanus. Nah tapi di dalam itu lampu bukan lilin. Itu di Mesir, tradisi Ramadan di Mesir. Jadi menjelang Ramadan lampu fanus itu dari terpasang di mana-mana. Makanya itu di sepanjang negara Mesir itu ramai dengan lampu fanus. Sampai ada lagunya Mawaidur Rahman wa fanusi Ramadan. Nah itu adalah musik. Begitu mereka sangat menyambut Ramadan. Dan di sepanjang Ramadan lampu fanus ini dinyalakan di mana-mana sehingga kelihatan meriah. Itu kalau di Mesir misalnya. Kemudian kalau di Arab Saudi ada namanya tradisi makan bersama setelah sholat tarawih. Misalnya nih satu keluarga mengundang keluarganya makan al-baik atau makan almas. Misalnya loh, atau makan almas. Nah itu tradisi di sana habis tarawih makan bareng.
Biasa kalau di Indonesia habis tarawih kan udah gak makan berat ya. Paling pas tadarus ada yang mungkin cemilan atau apa. Tapi kalau di Arab Saudi tradisi makan bareng setelah tarawih. Nah itu tradisi puasa, ya kan? Nah terus ada lagi tradisi seperti itu bazar Ramadan itu di tahun ini di dalam minggu saya berita bazar Ramadan itu, waduh, sangat besar sekali. Itu adalah tradisi-tradisi yang ada di berbagai macam ketika Ramadan. Ya. Kemudian kalau di Indonesia, di perkampungan biasanya ada tradisi ngantar pembukaan untuk tetangga. Dia ketuk door to door, misalnya nanti dia kasih kolak. Entar tetangganya ganti dengan misalnya ketoprak atau apa. Jadi piringnya diisi lagi dengan ketoprak. Itu di perkampungan di Indonesia itu tradisi yang sangat bagus. Tapi kalau di perkotaan ini jarang terlihat. Tapi kalau di perkampungan ini terlihat. Nah itu tradisi yang bagus dalam Ramadan. Nah